Malam itu, panggung di Akademi 7 Indosiar berubah menjadi tempat paling sakral dalam perjalanan musik dangdut Indonesia. Di bawah cahaya temaram dan sorak penonton yang menahan napas, sosok muda dari Bogor bernama Mila berdiri tegak di tengah panggung. Gaun berwarna lembut membalut tubuhnya, sementara tatapannya penuh keyakinan dan doa. Ia tahu, malam ini bukan sekedar tentang kompetisi. Ini tentang cinta pada musik dangdut yang telah menjadi denyut hidupnya sejak kecil. Begitu musik mengalun, suara Mila menembus keheningan. Nada demi nada melayang lembut, namun bertenaga, seolah setiap kata membawa kenangan dan rasa. Lagu yang ia bawakan adalah karya sang legenda, Rhoma Irama. Setiap baitnya ia nyanyikan dengan sepenuh jiwa. Seakan ia sedang berbicara langsung kepada penciptanya. Studio pun mendadak hening. Tak ada suara selain lantunan lirih yang merasuk hingga ke lubuk hati. Di kursi juri, Rhoma Irama menatap tak berkedip. Tatapannya tajam, namun di baliknya tersimpan getar emosional yang sulit dijelaskan. Lagu yang pernah ia ciptakan puluhan tahun silam, kini terasa hidup kembali dalam versi yang begitu menyentuh. Dan ketika Mila mencapai puncak lagu, mata sang raja dangdut mulai berkaca-kaca. Air mata itu akhirnya jatuh, perlahan tapi pasti. Penonton terkejut. Kamera menyorot wajah Rhoma yang menunduk, menyeka pipinya dengan sapu tangan putih. Sebuah pemandangan yang jarang terjadi. Sang legenda menitikkan air mata karena kagum pada penyanyi muda yang baru saja menghidupkan kembali ruh dangdut yang ia cintai sepanjang hidupnya. Mila masih belum menyadari apa yang terjadi. Ia menyelesaikan lagu dengan suara bergetar, lalu menunduk, mengira penampilannya belum sempurna. Namun ketika melihat Rhoma Irama berdiri dan bertepuk tangan, lututnya langsung lemas. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak di atas panggung. Rhoma melangkah perlahan mendekati panggung. Ia menatap Mila dengan senyum penuh kasih, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kau membuat saya bangga, Nak. Kau bukan hanya menyanyi, tapi kau merasakan." Suara serak penuh kehangatan itu membuat seluruh studio menahan tangis. Mila langsung terisak lebih keras. Suaranya pecah di antara tepuk tangan penonton. Soimah yang duduk di kursi juri tak kuasa menahan air mata. Ia menunduk, kemudian berkata lirih, "Ini pertama kalinya saya melihat seorang legenda menangis karena penampilan seorang peserta. Mila, kamu telah menyentuh hati semua orang malam ini." Dewi Persik menambahkan dengan nada gemetar bahwa Mila telah melampaui batas sebagai penyanyi kompetisi. Karena malam itu, ia telah menjadi jiwa dari lagu yang ia bawakan. Wika Sali memandangi Mila dengan mata basah. Ia berujar pelan bahwa malam itu akan menjadi sejarah. "Kamu membuat semua orang di sini percaya kalau keindahan musik dangdut itu bukan dari suara tinggi, tapi dari kejujuran hati," katanya sambil tersenyum lirih. Mila hanya bisa menangis. Ia menatap Rhoma dari kejauhan, mencoba mengucap terima kasih. Tapi suaranya terhenti oleh haru. Air matanya jatuh deras membasahi pipi, sementara tangan kecilnya menggenggam mikrofon seolah tak ingin melepaskan momen itu. Ia sadar, malam ini mimpi masa kecilnya telah menjadi nyata. Rhoma Irama kemudian naik ke panggung dan memeluk Mila. Penonton berdiri, sebagian menitikan air mata, sebagian lagi bertepuk tangan panjang tanpa henti. Pelukan itu sederhana, tapi penuh makna. Di situ dua generasi penyanyi dangdut bersatu, sang legenda dan sang penerus yang tulus. "Teruslah bernyanyi dengan hati," bisik Rhoma di telinga Mila. "Selama kau jujur dalam lagu, kau akan selalu diterima oleh musik dan manusia." Kalimat itu membuat Mila tak mampu menahan tangis. Ia bersandar di bahu idolanya, menangis dalam rasa syukur dan bahagia yang tak terlukiskan. Ketika mereka berdua kembali ke posisi masing-masing, suasana studio masih tak kunjung reda. Penonton terus bersorak, sebagian berdoa dalam hati agar Mila terus melangkah jauh. Kamera menyorot wajah para juri yang semuanya larut dalam keharuan. Bahkan beberapa kru di belakang layar ikut menyeka mata. Dalam wawancara usai tampil, Mila berbicara dengan suara parau. "Saya hanya ingin membuat Bapak Rhoma bangga. Saya tumbuh mendengarkan lagu-lagunya. Saya tak pernah menyangka beliau bisa meneteskan air mata karena saya," ujarnya sambil menunduk haru.
Soimah kemudian memeluk Mila di belakang panggung. Ia berkata bahwa tangis Roma bukan hanya tanda kebanggaan, tapi juga restu. Kalau beliau sudah menangis untukmu, berarti kamu sudah menembus hati sang raja, katanya lembut. Mila menatap Soimah dengan mata sembab, lalu mengangguk pelan. Dewi Persik memuji keberanian Mila. Menurutnya, tidak mudah menyanyikan lagu legenda di hadapan penciptanya sendiri, apalagi dengan hasil seindah itu. Ia berkata bahwa Mila telah membuktikan kalau suara muda bisa memiliki kedalaman jiwa yang luar biasa. Wika Sali menambahkan bahwa malam itu akan dikenang semua orang, bukan karena kompetisi, tapi karena keikhlasan yang mengalir dari panggung ke hati jutaan penonton. Mila sudah membuat sejarah, ucapnya sambil tersenyum hangat. Rhoma Irama yang sudah kembali ke kursi juri masih tampak memandangi panggung dengan mata berbinar. Ia mengatakan bahwa selama dekade berkarya, baru kali ini ia merasa lagu ciptaannya benar-benar hidup kembali. Mila punya jiwa yang bersih. Dangdut akan aman di tangannya. Katanya pelan namun penuh keyakinan. Malam itu, media sosial pun langsung dipenuhi video dan tangkapan layar momen mengharukan tersebut. Tagar hashtag Raja Dangdut menangis dan hashtag Mila Bogor menembus hati menjadi trending di seluruh platform. Ribuan komentar mengalir, menyebut bahwa di Akademi malam itu adalah momen paling tulus yang pernah ada. Bagi Mila, malam itu tak akan pernah ia lupakan. Ia bukan hanya berhasil tampil sempurna di panggung besar, tapi juga berhasil membuat sosok yang ia kagumi seumur hidup meneteskan air mata bahagia. Itu lebih dari kemenangan apapun di dunia. Ketika lampu studio mulai padam dan musik penutup mengalun, Mila masih berdiri di panggung menatap ke arah kursi juri yang kini kosong. Ia tersenyum kecil lalu berbisik pelan. "Terima kasih Bapak Rhoma." Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini bukan karena gugup, melainkan karena rasa syukur yang memenuhi dadanya. Malam itu, dangdut kembali membuktikan keindahannya. Bukan hanya pada melodi, tapi pada kekuatan emosi yang mampu menyatukan hati tua dan muda, legenda dan penerus, guru dan murid. Semua saksi tahu bahwa tangis Rhoma Irama malam itu bukan akhir dari sesuatu, tapi awal dari babak baru dalam perjalanan panjang musik dangdut Indonesia. Dan di tengah hening yang tersisa setelah sorotan lampu padam, satu hal menjadi jelas. Mila Bogor telah membuat sejarah dengan air mata, dengan ketulusan, dan dengan suara yang lahir dari hati paling dalam.